Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata dalam itu tadi Yohanes 3 ayat 36, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas. Dan kemudian Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan saya mengucapkan selamat malam, dan kiranya kita rehatkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah, dan juga untuk dengan tekun kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Allah sebelumnya kita berdoa. Kami tahu kemenangan tidak datang dari kekuatan kami, tapi kemenangan itu datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Samuel 17 ayat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurat menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengarkan hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang-orang Filistin itu datang dan mencarat di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah harus melawan orang Filistin? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud dan Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang-orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerak lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin dan mulai berdebat sampai dekat Geser. Haleluya. Tema kita adalah kemenangan karena Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan karena Tuhan ini, perlu tiga hal ini perlu kita ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus rela dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita tidak rela dipimpin oleh Tuhan, kita akan kandas. Karena Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Karena Tuhan kita kuat. Karena Tuhan kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena Tuhan kita tahu pula kelebihan-kelebihan kita. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan kalau kita menyerahkan diri. Itu sebabnya orang yang dipimpin oleh Roh, baiklah ia berjalan dalam Roh Allah itu juga. Sehingga orang itu akan terus mengalami kemenangan sama seperti yang dialami oleh Daud. Kita tahu bahwa memang Daud ini 3 kali mengalami pengurapan yang dari Tuhan. Yang pertama di Bethlehem, Anda nanti bisa membacanya dalam 1 Samuel ya. Di dalam 1 Samuel bagaimana pengurapan Allah, dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 itu. Bagaimana pengurapan Allah terjadi
yang dilakukan oleh Samuel di Bethlehem, karena pemberontakan yang dilakukan oleh Saul. Jadi Tuhan ingin menggantikan Saul dengan Daud. Dan kemudian pengurapan yang kedua oleh tua-tua Yehuda, ya, oleh tua-tua Yehuda setelah dia diangkat menjadi raja. Setelah 7 tahun 6 bulan kita lihat bahwa dia kemudian orang-orang Israel memberkati dia. Jadi setelah 7 tahun 6 bulan dia di memerintah Yehuda di Hebron, maka dia memindahkan ke Yerusalem pemerintahannya setelah orang Israel datang kepada dia dan mengurapi dia juga di Hebron, dan pemerintahannya dipindahkan ke Yerusalem. Jadi 3 kali dia mengalami pengurapan. Yang pertama sekali lagi saya ulang, dari Samuel di Bethlehem, dan kemudian oleh orang-orang Yehuda di Hebron, dan yang ketiga juga di Hebron oleh orang-orang Israel. Artinya apa? Bahwa Allah sungguh sangat peduli terhadap Samuel, sehingga pengurapan Allah tetap tinggal di dalam dia. Karena dia adalah orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak, tetapi dia adalah orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau mengalami kemenangan dari Tuhan, kita harus rela bertanya kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita suka-suka kita saja. Apakah Tuhan inginkan ini seperti apa yang dikatakan? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Majulah. Karena dia bertanya pada Tuhan. Kita mungkin saat ini kita bertanya bagaimana, ya. Tentu ada tanda-tanda khusus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau bertanya, apakah yang akan kita mau perbuat untuk kota kita, untuk negeri kita, untuk daerah kita. Kita mungkin perlu berdoa, perlu mungkin menangisi kota kita, perlu mungkin berdoa dan berpuasa untuk kota kita, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita lakukan kalau Tuhan mau meminta kita kepada Tuhan mau menolong kita. Saya berdoa dan sedang berdoa dan berpuasa. Saya sedang katakan kepada Tuhan, andai kata Tuhan menolong saya tidak bisa bayar apa-apa, tapi saya setidak-tidaknya masih bisa berdoa dan berpuasa dalam hidup ini, sekaligus dalam membayar nazar saya kepada Tuhan, dan sekaligus juga saya bertempur di dalam doa dan puasa yang sedang saya lakukan untuk jiwa-jiwa, untuk pemerintahan, untuk kota dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang baik untuk diri, baik untuk keluarga, baik untuk jemaat, baik untuk daerah, baik untuk kampung, ya. Semuanya harus kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa dan puasa kita. Ya, jadi nyatakan itu dan bertanyalah kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan kepada. Lalu kemudian yang ketiga, kemenangan karena Tuhan itu kalau kita rela melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud tahu, dia sudah bertanya sama Tuhan bahwa pertama kali dibilang maju, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi patokan bahwa itu kalau dipakai kepada peperangan berikutnya akan menang. Makanya dia bertanya lagi, Tuhan, apakah aku akan maju? Kalau yang pertama Tuhan katakan maju melawan orang Filistin, tapi kali ini enggak usah maju, tapi lakukan gerakan yang melingkar. Yang anehnya lagi, ini para perwira-perwiranya pasti mengatakan, aneh, ini sudah gila ini raja ini. Masakan nanti derap kertak di itu ada di pohon kot itu seperti derap kuda itu. Yang benar saja. Tapi Tuhan sudah katakan kalau kau dengar itu derap kertak itu, maka kamu harus maju secepatnya, kamu maju, karena Tuhan sudah keluar berperang. Dan benar setelah dia dikatakan kepada, saya bacakan ya,
Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Wah. Jadi dia tidak lupa untuk bertanya, sekalipun kemenangan sudah pernah diraih pertama kali untuk mengalahkan Israel, tapi Israel sudah Filistin. Tapi Filistin tetap ingin melakukan penyergapan. Itu sebabnya Tuhan ketika ditanya, enggak usah, lakukan aja dalam itu, sampai ke belakang mereka. Dari pohon-pohon kertau itu nanti kamu akan datang menyerang mereka. Tapi dengan catatan, dengar, harus ada tuh terdengar derap langkah di atas itu, di atas pohon kertau itu. Bayangkan itu. Mungkin Pak Kepala Pasukan bilang gini, sudah kita serang. Jangan dulu, belum terdengar. Perwiranya bilang, Seno sudah itu, udah gendang itu raja kita. Lalu kemudian bertanya lagi, kita apa? Karena Tuhan belum bunyi kan? Jangan dulu, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Apa itu perintah Tuhan? Tunggu bunyi di atas sana. Mana mungkin ada bunyi seperti derap? Enggak mungkin lah. Ya. Tapi Daud bilang, saya yang raja ini, bukan kamu ya. Saya sudah tanya sama Tuhan. Kalau dibilang maju, kita maju. Tapi kali ini enggak. Saya harus dengar dulu itu, supaya kemenangan ada di pihak kita. Nah, ketika terdengar, nah, maju! Pak! Menanglah dia. Ya. Karena apa? Alkitab katakan, ia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 25 yang saya bacakan dulu. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi jangan pernah remehkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk segala sesuatu, mari kita lakukan. Mungkin aneh bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Tuhan. Dia punya rencana tersendiri bagi setiap orang. Dan kalau engkau orang yang mau mengalami kemenangan, relakan dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya di dalam doa. Ya bisa saja dia datang melalui mimpi. Tiba-tiba diberikan pencerahan kepada, diberikan jalan keluar bagi siapa tahu kunus, atau melalui teman, atau melalui orang lain yang perkataannya itu menjadi inspirasi bagi, menjadi penuntun bagi. Jadi semua mungkin bagi Tuhan. Atau sebagai yang ketiga, jangan lupa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jangan melakukan seperti apa yang kau suka, tapi apa yang diperintahkan Tuhan, maka kemenangan akan ada di pihak kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah Allah yang besar itu senantiasa kita andalkan dalam hidup kita, sehingga kemenangan demi kemenangan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kemenangan demi kemenangan ada dalam hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, bertanya kepada Tuhan dan melakukan seperti yang kau perintahkan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu datang kepadamu dan menjamah engkau dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, marahkan kepada Tuhan. Tuhan datang kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang, waktu. Engkau mampu menjamah mereka saat ini. Ketika kami berdoa bersama, Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus. Sudah sembuh oleh kuasanya, oleh firman yang engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih buat kesembuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami penderitaan dalam hidupmu, engkau sedang memerlukan pertolongan kekuatan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada mereka, menyerahkan diri kepadamu. Engkau berkata, firman berkata bahwa setiap kami yang menyerahkan diri, engkau berikan kelegahan dan engkau jawab doa-doa kami.
dan kami memuliakan Engkau. Dan lakukanlah Bapa di surga, kami telah datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Segala penderitaan, kekurangan, atau situasi kondisi yang buruk yang mereka alami, Engkau tolong Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ketika kita telah mendengarkan firman Allah, kita membaca firman Allah, berdoa, lalu jangan lupa memperkatakan firman Allah 1 ayat 2 ayat. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kita untuk terus bertumbuh di dalam terang dan kebenaran firman Allah, sehingga juga dipsiriknya Tuhan kita nikmati, sehingga kita bisa bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kuat, karena adanya anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.